sudah dianggap biasa melakukan kebohongan. Iya, terbiasa. Dan itu tidak ada beban. Ya kenapa demikian? Karena mereka rata-rata sudah melakukan seperti itu. Dan mereka anggap biasa-biasa, bahkan mereka anggap seni kalau menjatuhkan lawan politiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alladzi ja'ala ad-dunya daral fanaa wa ja'ala al-akhirata darul baqaa. Alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil 'alamin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in al-mujahidin at-tahirin wa ulil kiram ila yaumil sa'a. Faya ibadallah, usikum binafsi bitaqwallah faqad bazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wa qawlan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama yuzkaru fi kitabil hadis, man 'amila amalan falaysa anhu minni wa huwa raddun. Sadaqallahu adzim wa sadaqa rasulul karim. Ma'asyiral jamaah rahmatullah. Dalam catatan sejarah secara historis 14 abad yang silam kurang lebih, Rasulullah Muhammad SAW setelah pelantikan kenabiannya yang diawali dengan satu surah, yaitu surah Al-Alaq. Di dalam menyampaikan pesan beliau, menyampaikan pesan-pesan ilahi, maka para ahli sejarah membagi perkembangan Islam di masa Rasulullah dalam 2 tahapan. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan tahapan Makkah atau Perda Makkiyah. Ini penyampaian risalah yang disampaikan oleh Rasulullah kurang lebih 13 tahun pertama. Dan setelah itu terjadi hijrah Rasul, berpindah ke Yathrib dan sekarang dikenal dengan Madinatul Munawwarah, di mana Rasulullah menyampaikan pesan-pesan ilahi,
kurang lebih 10 tahun lamanya, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentu dalam perkembangan dua masa ini, ayat-ayat yang turun itu berbeda. Khusus pada periode Makkiyah yang kurang lebih 13 tahun lamanya, Rasulullah menyampaikan pesan itu hanya 3 hal menurut para ahli tafsir, menurut para ahli qiraat atau ahli sejarah. Hanya 3 pesan yang disampaikan secara umum. Yang pertama adalah masalah tauhid, masalah ketauhidan, masalah kemanusiaan Tuhan, keesaan Allah. Yang pertama. Yang kedua adalah masalah ubudiyah, ibadah. Kemudian yang ketiga adalah masalah akhlakul karimah dan yang terkait dengan ayat-ayat sosial. Yang tentunya kalau kita lihat bahwa pada saat pemerintahan Rasulullah, pada saat periode Rasulullah di Makkah belum ada pemerintahan, belum dikenal namanya halal haram, karena masih bersifat seruan. Rasulullah belum memiliki pengikut dalam arti ketatanegaraan, karena Rasulullah pada saat itu belum memiliki kekuasaan. Ya, sehingga Rasulullah hanya menyampaikan dakwah saja semata. Berbeda dengan periode Madinah. Periode Madinah itu disitulah diawali Rasulullah sudah mulai ada pemerintahan yang didahului dengan dukungan atau ba'iyat yang disebut dengan ba'iyat Baitul Aqabah 1, Aqabah kedua. Dan diantara dan sebelum itu ada dukungan pribadi yang menemui Rasulullah yang berada di luar negeri Makkah. Sehingga ketika Rasulullah pada saat di Makkah itu, maka ayat juga yang turun berbeda dengan ayat-ayat yang turun di Makkah. Disitulah mulai dikelola namanya tata negara. Sudah ada pemerintahan. Makanya Rasulullah pada saat berhijrah disambut oleh penduduk Madinah, bukan saja umat Islam, tapi semua penduduk pada saat itu termasuk yang beragama non-muslim. Sebab di Madinah itu jangan dianggap bahwa 100% pada saat hijrah Rasulullah mereka beragama Islam semua, tidak. Tapi dia mendapat dukungan. Sehingga yang pertama dibentuk oleh Rasulullah dalam catatan sejarah ahli tata negara adalah pemerintahan yang dibawa kepemimpinan Rasulullah. Dan itu ditandai dengan piagam Madinah. Apa di antara piagam Madinah itu isinya adalah yang pertama persamaan hak seluruh suku pada saat itu, ya, dan menghargai seluruh agama keyakinan yang pada saat itu, karena masih ada yang menyembah berhala, masih ada kepercayaan lain, ya, bangsa-bangsa Arab. Ya, termasuk yang dibentuk pada saat itu adalah tentang teritorial dan juga tentang pasukan. Jadi semua pada saat itu sudah mulai ayat tentang ketatanegaraan, ketaatan kepada pemerintah, ayat-ayat tentang penegakan hukum, tentang qisas, tentang kewarisan, tentang ekonomi, muamalah, hubungan antar satu negara dengan negara yang lain. Itu terbentuk ketatanegaraan. Terkadang kita ini ada pilihan bahwa Islam itu tidak terkait dengan pilkada, pilpres, tidak bisa. Karena ayat itu memang ada ayat yang turun. Termasuk salah satunya adalah atiqullah wa atiqur rasul wa ulil amri minkum. Itu kan ayat pemerintahan. Katakan. Ma'asyarah jamaah rahmatullah. Kita kembali pada pertama. Yang pertama disampaikan adalah Rasulullah tauhid. Bukan berarti pada saat itu bahwa bangsa Arab, bangsa Mekah, khususnya bangsa Mekah itu tidak bertauhid.
tidak bertuhan, tidak. Sebab setiap nabi yang turun atau rasul yang diutus oleh Allah, maka itu menandakan bahwa pada umat itu terjadi penyelewengan, artinya penyelewengan fitrah, termasuk salah satunya ketahuan. Ya. Mereka mempercayai tentang Allah, ya, tapi mereka mengambil sesembahan yang lain selain daripada Allah. Tapi kalau mereka ditanya, man khalaqas samawati wal ardh, siapa yang menciptakan bumi dan langit, siapa yang menciptakan segala sesuatu yang ada, yaquluna Allah. Mereka menjawab Allah, mereka sudah mengaku. Tapi karena menyalahi fitrah sehingga diturunkan, diluruskan kembali fitrah manusia terkait dengan tauhid. Nah, setelah itu yang kedua adalah masalah ibadah atau budaya, penyembahan, pengabdian kepada Allah. Bukan berarti bahwa bangsa pada saat itu, khususnya Arab ketika Rasulullah diutus, bukan berarti bahwa di kalangan bangsa Arab itu tidak menyembah Tuhan, tidak menyembah Allah. Mereka menyembah. Ya. Bahkan setiap tahun, setiap saat Ka'bah itu dipenuhi. Tapi mereka juga mengambil perantara. Ya. Kalau mereka ditanya, kenapa kamu sembah Lata dan Uzza, kenapa kamu sembah Al-Mana, kenapa sembah pohon matahari, mereka menjawab, mana abudu, yang kami sembah itu bukan pohon, bukan matahari, bukan laut, bukan bintang, bukan bulan, bukan batu, bukan berhala. Yang kami sembah itu adalah Allah. Untuk apa? Hanya untuk sebagai sarana pendekatan. Maka Nabi meluruskan termasuk Rasulullah, ya, karena sudah menyalahi fitrah. Kemudian yang ketiga adalah tentang akhlak, yang mengajak kepada kebaikan, memperhatikan kepada sesama manusia, khususnya yang terlantar, fakir, miskin, orang yang terpinggirkan. Bahkan pada saat itu ada ayat yang turun, orang yang tidak memperhatikan orang yang terpinggir atau orang dipinggirkan, orang fakir miskin tidak diperhatikan, bahkan dianggap sebagai pendusta agama. Ya, coba kita lihat satu ayat. Ra'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'u al-yatim. Sampaikanlah saat itu, ya, Muhammad, apakah engkau tidak memperhatikan, tidak melihat, tidak memahami? Ya, Ra'aital ladzi, orang-orang yang mendustakan agama, karena mereka juga percaya beragama, tapi dianggap pendusta. Padahal mereka sholat, ibadah dan lain sebagainya, tapi dianggap pendusta. Kenapa dianggap pendusta? Apa yang menyebabkan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Karena tidak memperhatikan fakir miskin, orang-orang terlantar, hanya sesamanya yang punya ekonomi diundang bersama dan sebagainya. Sehingga dalam penggunaan kata lafaz kazzab, artinya pendusta, beda kalau kazib atau kazabah, berbohong. Kalau Al-Quran menyebutkan kata kazzab dengan ditasdid huruf zanya, artinya orang itu sudah dianggap biasa melakukan kejahatan, sudah dianggap biasa melakukan kebohongan. Iya, terbiasa, dan itu tidak ada beban. Ya, kenapa demikian? Karena mereka rata-rata sudah melakukan seperti itu, dan mereka anggap biasa-biasa. Bahkan mereka anggap seni kalau menjatuhkan lawan politiknya. Oh, itu seni Pak Ustaz. Perhatian agama tidak seperti itu. Ya, itulah perhatian agama tentang masyarakat sosial pada masa itu. Oleh itu, pada saat itu memang Rasulullah belum memiliki kepemimpinan, dan inilah tiga hal yang disampaikan Rasulullah di Mekah, yaitu tauhid, kemudian ibadah, dan akhlakul karimah terkait dengan perhatian masyarakat sosial, khususnya
saudara-saudara kita yang berada di bawah dalam ilmu ekonomi bahwa mereka hidup di garis kemiskinan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memperhatikan agama Allah sekaligus mengimplementasikan apa pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya, dan termasuk mudah-mudahan kita termasuk bagian yang mengambil bagian di dalamnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mub'atsu rahmatan lil alamin wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ya qadal hadat. Allahumma ansur man nasara din wa hadil man hazala muslimin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.